atau bars atau candle. Ya. Kemudian bisa memasukkan juga technical analysis yang diinginkan, kalau misalnya ingin melakukan technical analysis. Lalu bisa memasukkan event marker, biasanya mungkin seperti economic bank, lalu kalau misalnya dividen kalau ada ya. Lalu bisa dimasukkan juga trend lines, dan kemudian yang terakhir ini yang paling sering diminati oleh university student, historical prices-nya ini bisa diekspor ke Excel dengan mengeklik tombol yang ada di sini. Setelah saya klik tombol yang ada di sini, pilihannya pun ada dua, export to Excel dan export image. Perbedaannya adalah, mungkin Bapak Ibu sudah langsung bisa menerka nih, export to Excel itu lebih ke arah mengekspor angkanya atau datanya dalam bentuk tabel. Sedangkan untuk export image, dia lebih ke arah foto dari grafiknya atau screenshot dari chart yang sedang kita lihat ini. Ya, jadi kalau pilihannya itu mau export data atau table, kita bisa klik ke export to Excel. Seperti itu. Oke. Nah, kalau mau lihat di sini, kita bisa klik data team. Nah, di data table, di data table-nya ini kita bisa melihat angkanya, ya. Kita bisa melihat angkanya. Kemudian kita bisa mengeklik tombol ekspor di sini untuk mengekspor datanya ke dalam Excel. Ya, seperti itu. Nah, selain untuk mengekspor data ke dalam Excel, melihat historical, kita juga bisa menggunakan chart untuk perbandingan. Jadi sebagai contoh, misalnya teman-teman ingin membandingkan tiga bank BUMN gitu ya harganya. Nah, kita bisa mengeklik yang gambar panah di pojok kiri atas ini. Kemudian kita bisa memasukkan RIC yang kita inginkan. Nah, sebagai contoh, saya mau masukin uh, um, apa namanya saham Bank Rakyat Indonesia, dan saya sebagai pengguna awal dari Refinitiv, saya kurang tahu kodenya di dalamnya apa. Saya tinggal ketik aja seperti ini, tidak masalah. Saya tidak perlu menghafalkan uh, kode daripada si sahamnya itu di dalam ikon, ya. Misalnya saya mau tambahin lagi Bank Mandiri, bahkan nggak harus namanya penuh gitu ya, pakai Bank Mandiri, Persero, TBK. Dengan kata kuncinya aja Mandiri aja, apa namanya kotak search di ikon ini cukup pintar ya. Dia sudah tahu kira-kira tuh maunya apa. Nah, ini sebagai contoh. Nah, kemudian kalau dari sini misalnya teman-teman ingin melihat apakah bisa ketiga harga historical ini diekspor ke Excel dengan periode yang lebih lama, contohnya misalnya 5 tahun yang terakhir, jawabannya adalah bisa, tapi kita harus ganti dulu periodenya dari pilihan periode di kiri bawah ini. Di sini sudah ada preset periode, ya, 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun terakhir. Tapi kalau misalnya teman-teman ingin lebih kayak customize, contohnya ada klien saya mau dari Januari 2000 sampai dengan sekarang. Nah, saya sangat menyarankan menggunakan start date dan end date kalender di sebelah kanan bawah. Karena ini sistemnya dia eh, apa namanya customize, kita bisa pilih start date-nya, kemudian kita pilih end date-nya. Nah, ini sebagai contoh. Dia langsung ke 2 Januari karena 1 Januari waktu itu holiday, ya, jadi tidak ada harga. Dan tentunya step terakhir, jangan lupa kita klik export to chart, lalu export to Excel. Misalnya saya masukin di sini harga dari tahun. Ini untuk nama filenya ya, ini untuk nama filenya. Nah, untuk teman-teman yang tidak menginstall Acon di dalam komputer atau PC masing-masing, kalian tetap bisa melakukan export to Excel ya. Kalian tetap bisa melakukan export to Excel ini. Jadi tidak perlu khawatir. Tetap bisa melakukan export to Excel, tapi tidak untuk semua data. Charting ini merupakan salah satu data yang bisa diekspor ke Excel tanpa menginstalasi Acon. Ya,
Tanpa menginstalasi icon, teman-teman bisa mengekspor datanya ke Excel. Ini salah satunya. Nanti akan saya kasih lihat contoh data yang tidak bisa diekspor ke Excel kalau teman-teman tidak menginstal ya. Nah, hasilnya keluarnya seperti ini ya. Dia dalam bentuk angka mati ya. Jadi benar-benar angka tok ya. Nggak ada rumus, nggak ada apapun. Makanya walaupun tidak ada icon yang diinstal, tetap bisa mengekspor keluar ini angka-angkanya. Seperti itu. Lalu contoh kita kembali ke kotak search ya. Sekarang saya juga akan memperlihatkan contoh misalnya teman-teman ingin melihat hal lain. Misalnya mau melihat berita, mau melihat tentang kurs rupiah gitu. Kita bisa juga pakai kotak search ini misalnya mau lihat berita, tinggal saya ketik misalnya tentang rupiah, saya bisa ketik seperti ini rupiah, lalu saya ketik news ya. Atau saya ketik news dulu, kemudian saya ketik IDR. Oke, nggak bisa berarti kita harus news dulu, kemudian kita masuk ke news monitor, lalu sampai di dalam halaman news monitor nanti baru kita masukkan apa namanya kata-kata atau keywords yang kita ingin lihat. Nah, begitu masuk ke news, di atas sini ada uh, kotak lagi ya, di bawahnya kotak search yang utama, ada lagi di tulisannya search by Rick. Ini adalah kotak search untuk newsnya. Jadi kita bisa masukkan di sini. Pertama-tama kita bisa backspace, jadi di remove dulu aja, dikosongin ya, nggak apa-apa. Kemudian kita bisa ketik apa yang kita inginkan. Misalnya saya mau melihat berita mengenai tentang Indonesia. Maka saya bisa ketik Indonesia di kotak sini, lalu saya bisa pilih yang paling atas. Saya pilih yang pilihannya Indonesia ID, Geographic, Republic of Indonesia. Jadi dengan mencari seluruh berita yang berkaitan dengan Indonesia di sini. Lalu kemudian misalnya kita mau melihat berita mengenai tentang uh, rupiah ya, saya tinggal ketik rupiah, IDR rupiah. Nah, ini ada. Nah, dari sini kita bisa lihat berita-berita tentang forex atau tentang rupiah. Kalau kita ingin melihat pakai kata kunci ya, jadi kita mau melihat berita yang ada tulisan keywords-nya di headlines-nya, misalnya keywords-nya itu Outlook, misalnya seperti ini. Nah, dia akan mengeluarkan seluruh berita-berita yang ada keywords-nya. Dan di setiap headline-nya, kata-kata keywords Outlook, ya kita tulis ya, Outlook ini di-highlight sama dia, seperti itu. Oke, ini untuk melihat berita. Ya. Selain itu, kalau misalnya ingin melihat berita makroekonomi Indonesia misalnya, nah kita tinggal ketik ekonomi, kita pilih yang paling atas, economic news, lalu kita juga ketik juga Indonesia, ini kita masukkan dua pilihan, economic news and Indonesia. Jadi berita di sini mengandung data-data ekonomik atau mengandung economic research yang khusus untuk Indonesia. Oke, gitu. Jadi untuk masukin ke search-nya ini bisa lebih dari satu ya Bapak Ibu, bisa lebih dari satu. Oke, kata kuncinya bisa lebih dari satu. Oke, tadi kita udah melihat berita, historical charting, kemudian sekarang kita misalnya mau melihat harga. Kita mau melihat harga terkini dari sebuah saham atau sebuah kurs ataupun sebuah fixed income bonds dan yang lainnya. Itu semuanya kita bisa lakukan dengan kotak search ini. Misalnya sebagai contoh saya mau lihat harga saham ini. Saya tinggal ketik nama sahamnya, misalnya Bank Jago. Nah, untuk melihat harga sahamnya saya tinggal pilih yang paling atas atau melihat atau klik yang overview ya, yang paling atas atau yang overview. Sama aja, sama-sama akan dibawa ke dalam halaman landing page dari sebuah saham itu. Nanti Bapak dan Ibu akan melihat di paling atas sekali di dekat sini ya. Ini ada harganya ya. Harga
saat ini, dari harga terakhir dari saham, kemudian net change, lalu percent change-nya. Ya, ini contohnya. Atau misalnya kita mau lihat BSI, ini yang kemarin kena breach ya. Kalau Bapak Ibu, teman-teman ada baca apa namanya info apa datanya leaking ya. Oh, udah naik lagi. Kemarin kan sempat lumayan anjlok ya. Harganya sekarang udah naik sedikit. Nah, kita bisa lihat harganya langsung di sini. Selain melihat harga, kita juga bisa melihat data-data fundamental dari saham ini. Ya, data fundamental dari saham ini. Dimulai dari overview page ya di sini, di mana overview page ini memperlihatkan business summary, news, price performance, fundamental, estimate, ISG, relative valuation, Starman models, dan yang lainnya. Kemudian masuk ke news and research, kita bisa melihat berita-berita news and research yang terkait dengan Bank BSI. Oke. Nah, ini payment sistemnya ada data breach ya kemarin. Kita bisa lihat berita-berita terkini ya. Lalu kita juga bisa misalnya mau melihat company research. Company research-nya itu research report dari si BSI-nya ini ya. Company research. Ini kalau ada biasanya akan muncul di sini. Nah, ini dia research report-nya untuk si BSI ya. Itu ada di dalam company research. Nah, di overview page ini juga sebenarnya kita bisa melihat price and chart. Artinya kita bisa melihat price history dari saham tersebut. Ya, ada dua pilihan. Yang pertama adalah price, yang kedua adalah price history. Perbedaannya untuk price kalau nggak salah itu kita bisa lihat sampai per detik ya, per detik seperti ini ya, per setiap tik dari sahamnya ya. Cuman jarang sekali saya ketemu mahasiswa atau student, rekan-rekan yang memang ingin lihatnya tuh sampai per detail sekali, sampai per detik ini ya. Jadi kebanyakan kalau misalnya mau lihat langsung angka, saya bisa sarankan lihat langsung ke price history. Nah, price history ini dia lebih sering dipakai, lebih apa ya bilangnya, lebih masuk akal gitu ya, karena dia per hari, jadi daily di sini ya. Nah, kita bisa melihat closing price-nya, net change, percent change, open, low, high, volume, dan yang lainnya. Oke. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu perlu net change dan percent change-nya juga dari sebuah saham, nah bisa masuk ke dalam overview page dari sebuah saham, price chart, lalu pilih yang price history. Seperti itu. Nah, di pojok kanan atas ada lambang Excel yang ini ya. Sama seperti tadi, fungsinya adalah untuk mengekspor datanya atau angka-angka yang kita lihat di sini masuk ke dalam Excel. Di halaman ini juga masih sama ya, artinya apa, masih bisa diekspor angkanya ke dalam Excel walaupun tidak ada instalasi Acorn ya, jadi masih tetap bisa. Jadi kita lihat ya tampilannya seperti apa. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, di sini bahkan sudah ada price statistiknya. Highest-nya berapa di tanggal berapa, lowest-nya berapa di tanggal berapa, kemudian maksimum, minimum, dan yang lainnya. Seperti itu. Oke. Wah, ini yang kalau beli saham BSI pas lagi awal COVID ya. Ini awal COVID masuk Indonesia, terus dijual dalam waktu 9 bulan ya. 30 kali lipat ini cuannya. Kalau saya lihat dari sini. Dikurangin biaya biaya inilah ya, biaya beli dan biaya jual. Oke. Kemudian kita bisa lihat price change-nya dari close to close, artinya dari tanggal yang di sini. Dan ini mungkin yang biasanya dicari oleh rekan-rekan dari universitas ya, closing price, net change, percent change, dan yang lainnya, volume, turnover, dan juga flows-nya. Oke, ini seperti itu. Oke, kita kembali ke halaman ini. Di sini saya akan memberitahu, jadi kita
ada banyak sekali ya pilihan-pilihan di atas ini tab-tabnya, tapi saya tidak akan membahas semuanya secara detail. Mungkin ada teman-teman akan merasa kok kenapa nggak dibahas ini, kenapa nggak dibahas ini? Itu karena ya, kurang begitu related ya. Saya biasanya bahas yang memang biasanya saya mendapatkan pertanyaan tentang hal itu. Jadi sebagai contoh kayak tadi price history news itu saya sering dapat pertanyaan. Ya, jadi apa namanya selama beberapa tahun ini kan saya suka adakan training, kemudian ada juga teman-teman dari universitas yang mereka email saya secara langsung menanyakan ini, menanyakan itu. Nah, biasanya itu saya suka take note, jadi saya tahu kira-kira pertanyaan atau kira-kira informasi apa yang diinginkan atau yang penting bagi Bapak dan Ibu sekalian. Oke, kita loncat sedikit ke arah finansial ya, ke arah tab yang finansial. Nah, financial tab ini sebenarnya dia adalah satu tab yang paling populer, yang paling difavorit, digemari oleh para mahasiswa. Hampir setiap kali pertanyaan pasti akan bersekitar dengan financial statement, baik itu income statement, balance sheet ataupun cash flow. Nah, jadi untuk melihat data-data financial statement dari sebuah saham, kita bisa masuk ke financial step. Di sini akan ada income statement, balance sheet, cash flow, dan juga ratio dari sahamnya. Ya, kita ambil satu contoh ya, karena cara penggunaannya sama. Kita ambil misalnya saya mau lihat balance sheet. Oke, nah di balance sheet ini setiap setiap financial statement akan selalu ada gambar roda. Ini Bapak dan Ibu klik sekali, dia akan membuka pilihan untuk filternya. Di sini kita bisa pilih periodenya, mau annual atau quarterly, tipe standardized reporting atau as reported. As reported artinya benar-benar menggunakan kata-kata yang dipakai oleh saham tersebut di dalam mereka punya laporan keuangan. Kata-katanya persis ceplak, cuman hanya dia di-translate dalam bahasa Inggris. Ya. Currency-nya as reported atau mau dibuat jadi currency lain, kemudian scaling, number of periods, dan yang lainnya. Ya, karena ada banyak klien saya atau misalnya teman-teman yang lain nanya, masuk nih ke financial statement, kemudian mereka bingung kayak ini gimana ya saya mau ganti ke tahunnya 10 tahun terakhir misalnya gitu. Jadi jangan lupa, jadi kalau kita mau masuk ke sini, langsung buka aja, diklik ini, lalu dipilih filter-filter yang diinginkan sesuai dengan kebutuhan, lalu jangan lupa diklik update view. Ya, harus diklik update view ya Bapak Ibu, karena kalau tidak, filter yang kita ganti ini dia nggak akan ke save, oke, nggak akan ke reflect di dalam halaman sini. Ya. Nah, untuk data-datanya ini semuanya dalam bentuk warna biru dan merah. Ini transparansi di dalam Refinitiv Icon itu sangat bagus sekali, karena kalau kita klik seperti ini, kita bisa lihat 33 jutanya ini datangnya dari mana. Nah, ini dia. Nah, dia akan kasih lihat. Oke. Angka di sini itu datangnya dari mana, dia akan kasih lihat. Seperti itu. Oke. Ya. Oke, kalau kita lihat di pojok kanan atas, ada gambar lambang Excel. Tapi lambang Excelnya mungkin agak sedikit berbeda dengan yang tadi. Ini kayaknya Excelnya Excel kuno ya, lambangnya yang tadi kayak Excelnya lebih modern lambangnya. Tapi sama-sama fungsinya mengekspor data yang masuk ke dalam Excel. Hal ini semua bisa dilakukan baik di income statement, balance sheet, cash flow. Oke, kita masuk ke ratio. Di sini ada 3 tipe ratio. Ada ratio untuk key metrics, overview ratio, atau profit value dan risk. Semuanya sama-sama memperlihatkan ratio dari saham yang sedang kita buka. Hanya saja perbedaannya itu di lebih ke ratio apa yang ditampilkan ya. Ini saya masuk ke overview dulu. Oke, di dalam overview ratio kita bisa melihat ratio dari tipe price and volume, per share, dividend, ratio dari income statement, profitability, growth, dan valuation. Untuk teman-teman yang pakai ini, terkadang mungkin agak sedikit kesulitan karena angkanya kecil-kecil, tulisan juga kecil-kecil. Daripada kita cari satu persatu, mana sih yang saya inginkan, misalnya EPS, atau PE ratio, atau EBITDA ratio. Kita bisa pakai Ctrl F. Jadi, pencet Ctrl,
lalu F. Akan muncul kotak seperti ini, lalu kita tinggal ketik yang kita inginkan. Misalnya saya ingin melihat ratio yang ada kata kuncinya EPS, saya masukin EPS, terus dia langsung di-highlight semua yang ada kata EPS. Ratio yang depth, sama seperti tadi, depth, depth, ya, depth, depth, dan depth. Oke, seperti itu. Oke. Jadi kita pakai Ctrl F atau kata kunci search pakai kata kunci supaya bisa mendapatkan ratio-nya. Ya, supaya bisa mendapatkan atau mencari ratio-ratio yang kita inginkan. Jauh lebih mudah daripada kita bacain satu-satu. Kemudian kita masuk juga ke ratio key metrics, ratio profit value and risk. Maaf ya, untuk menunggu, masih loading. Oke, nanti kita balik lagi saja. Oh, oke, nanti kita balik lagi aja ke ratio profit value and risk. Ya, kita sekarang lihat dulu yang ratio key metrics. Oke, nah ini dia ratio key metrics. Jadi ratio key metrics ini biasanya disebut key metrics karena ini merupakan biasanya rasio-rasio yang sering ditanya dicari oleh para misalnya baik itu analis ataupun research report gitu ya untuk melihat performance dari sebuah saham atau dari perusahaan itu. Contohnya jadi ada profitability ratio, apakah perusahaan saham itu termasuk saham yang berprofit. Nah, itu dia, ini dia ratio-ratio yang biasa dipakai. Apakah risky, ya, apakah DuPont-nya earning power-nya berapa, itu semua ada di sini. Nah, yang saya ingin perlihatkan adalah tipe dari ratio yang terlihat di sini, ya, itu berbeda kalau kita masuk ke sektor yang berbeda. Jadi, apa yang kita lihat di sini, contohnya seperti DuPont earning power, other bank, dan risk, itu mungkin tidak akan ada kalau misalnya saham yang kita buka itu bukan banking, bukan saham banking, banking yang masuk ke dalam banking sector. Jadi misalnya kayak di airline sector, si Garuda gitu ya, kalau kita buka, pasti kemungkinan besar nggak ada other bank atau DuPont, karena ini adalah ratio yang khusus untuk sektor banking sektorial, gitu, saham-saham yang ada di banking sektorial. Mungkin kalau tempat lain, kayak misalnya kayak di Indofood yang lebih customer, mungkin di sini apa ya, mungkin customer uh, ratio yang berkaitan dengan consumer atau consumable gitu ya, informasi ya, bukan yang seperti ini. Oke. Oke, seperti itu. Ini contohnya. Oke, sekarang kita lanjutkan ke ESG. Ya. Nah, di ESG ini juga saya sering dapat pertanyaan, saya mau lihat data ESG dari sebuah perusahaan. Nah, kita bisa masuk ke ESG, Environmental, Social, dan Government. Ya. Di sini kita bisa melihat data ESG dari si saham tersebut. Sorry, loading, saya coba sekali lagi ya. Nah, untuk ESG ini mungkin nih seperti yang teman-teman tahu, dia ada 3 pilar ya. Pilar pertama environment, pilar kedua social dan governance. Nanti bisa dipilih dari sebelah kiri pilarnya yang ingin dilihat yang mana. Eh, Kalau untuk saham-saham yang ada di IHSG, agak
ter agak apa kalau dibilang limited ya, terbatas saham-saham yang sudah ada informasi ESG-nya. Tapi kalau misalnya kita bandingkan dengan saham di luar negeri, misalnya di UK atau di Jerman, di Eropa atau di Amerika, mereka hampir semua sahamnya itu ada data ESG-nya. Ya, sorry ini nggak keluar kayaknya, masih loading. Oke, maaf teman-teman, ini kayaknya uh, ada sedikit gangguan di internet mungkin. Eh, jadi nggak keluar datanya atau loading terus. Nanti kita kembali lagi ya, saya kasih lihat seperti apa halamannya. Oke. Nah, kemudian kita loncat lagi ke peers and valuations ya, ke peers and valuation. Oke. Nah, untuk peers and valuation dibagi menjadi berbagai macam comparison. Jadi seperti namanya peers and valuation, ini lokasi atau di mana tempat kita bisa melakukan komparasi atau perbandingan antara satu saham dengan saham yang lain. Yang pertama ada peers. Nah, di peers ini dia sistemnya sangat customized. Artinya teman-teman memasukkan saham apa yang ingin di-compare dengan BRIS ya. Data apa yang ingin di-compare itu semuanya teman-teman masukkan secara customizable. Masukkan sahamnya di sini, masukkan atau cari data yang ingin di-compare. Banyak sekali ya company fundamental. Ini lengkap sekali, bisa dicari di sini, tinggal dipilih lalu diklik oke. Ya, seperti itu. Ini untuk yang peers ya. Jadi untuk peers itu sistemnya tipe customizable sekali. Nah, kalau misalnya teman-teman sudah tahu nih, saya udah tahu saya mau compare-nya itu si saham BRIS ini dengan semua saham-saham di sektorial yang sama atau industri yang sama, yaitu perbankan. Maka kita bisa masuk ke sektor competitors. Saya selalu menyarankan kalau sudah tahu memang dari awal tujuannya seperti itu, masuklah ke sektor competitors ya. Nah, di dalam sektor competitors ini nanti kita bisa memilih sektornya. Jadi misalnya kayak IHSG, banking sektor, lalu nanti akan ada pilihannya langsung tipe yang lebih kayak apa yang ingin di-compare. Profit, EPS, dividen, price performance, itu semuanya bisa kita pilih. Jadi datanya langsung keluar. Nah, seperti ini. Ya, kita bisa pilih, misalnya mau semua bank, ya, kemudian reportingnya. Nah, ini apa yang ingin di-compare? Price performance, volatility, PE ratio yang ingin di-compare, gearing ratio, management, dividen, dan yang lainnya itu bisa semua kita pilih di sini. Oke, ini enak sekali. Kenapa? Karena teman-teman nggak perlu lihat atau buka banknya satu satu ya, udah langsung keluar semua data-datanya di sini. Oke, ini untuk yang sektor competitors. Nah, kalau ada juga pernah saya dapat, saya mau dia mau mengcompare dengan seluruh yang ada di seluruh saham yang ada di IHSG. Maka kita bisa pakai indeks competitors ya, di sini indeks competitors. Di indeks competitors kita bisa pilih indeksnya, ini indeks yang ada yang bisa dipilih untuk komparasi. Reportnya lagi sama, kita bisa pilih misalnya mau EPS. Maaf, masih loading. Oke, sudah keluar.
Oke. Nah, di sini langsung keluar semua saham yang termasuk di dalam IHSG dengan PE ratio ya, PE ratio dari saham-saham tersebut. Oke. Kemudian currency-nya, current price, EPS-nya, dan yang lainnya. Ya, jadi seperti itu ini untuk comparison. Nah, yang terakhir, stock comparison. Stock comparison itu mirip dengan peer analysis, tetapi stock comparison itu hanya untuk 3 tambahan saham yang bisa di-compare. Jadi total nanti akan ada 4 dengan BRIS. Sini, misalnya saya pilih BTN, kemudian BTPN Syariah, dan juga BRI, kemudian saya compare, maka akan keluar keempat saham ini ya, BRIS, BTN, BTPN Syariah, sama BNI, dengan semua ratio baik itu profitability ratio ataupun ratio yang lainnya. Ya, ada di sini semua. Kita bisa lihat ya, seperti itu. Oke. Coba kita kembali ke SG. Siapa tahu sudah bisa. Semoga udah bisa. Kalau nggak nanti saya akan kasih lihat melalui icon yang install ya, bukan yang web. Oke, kayaknya masih nggak bisa. Nanti saya kasih lihat dari halaman yang install ya. Oke, oke. Selanjutnya saya mau lihat officer. Officer di sini juga kadang suka ditanya. Jadi teman-teman itu mau melihat siapa sih yang di BOD atau Board of Director dari sebuah saham. Nah, itu kita bisa masuk ke ESG, kemudian kita bisa masuk ke officer, ke overview ya di sisi sini. Ini ada nama-namanya, umurnya, posisinya saat ini, sudah berapa tahun menjabat, kemudian sudah berapa tahun menjabat di posisi tersebut, ya, ada di sini. Nah, untuk data selanjutnya adalah data ownership. Data ownership artinya apa? Siapa sih yang memegang saham dari Bank BRIS? Siapa top ownership-nya? Siapa top pemegang sahamnya? Nah, itu kita bisa lihat di sini. Dia akan memperlihatkan 20 pemegang saham terbesar untuk BRIS. Lalu kemudian kita juga bisa lihat investor type-nya di breakdown, business activities, breakdown-nya, dan yang lainnya. Oke, seperti itu. Oke, sampai sini kira-kira apakah ada pertanyaan? Coba saya lihat di chat room. Oke, belum ada ya. Oke, kalau belum ada pertanyaan, saya lanjutkan. Jadi sebelum kita masuk ke Excel, mungkin saya akan kasih lihat sedikit lagi. Ini lebih ke data ekonomik ya. Jadi setiap negara itu kita memiliki, sorry, kita memiliki di dalam akun data ekonomik setiap negara. Nah, cara melihatnya bagaimana? Caranya kita bisa langsung aja ketik negaranya. Misalnya saya mau lihat Indonesia. Saya tinggal masuk ke Indonesia, saya tinggal ketik ke Indonesia. Saya masuk ke Indonesia Country Overview. Kemudian ada satu tab di sini disebut dengan Economics. Lalu kita bisa melihat data-data economics yang ada di dalam Indonesia. Nah, untuk mengatur periodenya, kita bisa pilih dari kotak yang ini, periode range. Kita bisa pilih mau 2 tahun terakhir, 5 tahun, 10 tahun, dan yang lainnya. Kalau misalnya saya mau pilih 10 tahun terakhir, saya tinggal klik last 10 years, kemudian saya tinggal klik update. Lalu, begitu kita klik update, muncullah data ekonomi ini. Sebenarnya untuk data ekonomi sih jarang yang tanya ya. Cuman saya pernah waktu itu ngobrol sama dua student, dua university student, mahasiswa. Mereka bilang, jadi sebenarnya
biasanya yang uh, main apa namanya main research mereka itu lebih banyak ke kayak misalnya ESG dari saham, berbagai macam saham gitu ya. uh, Price, harga, jadi mainnya adalah misalnya kayak price atau volatility, price dari saham-saham yang misalnya di consumer staples di Indonesia, contohnya seperti itu. Nah, tapi jadi itu adalah body dan juga inti dari mereka punya presentasi. Nah, di introduction presentasi mereka, mereka mau masukin economic data Indonesia gitu loh, sebagai kayak pembukanya. Oh, economic data Indonesia di 10 tahun terakhir seperti ini nih loh. Kemudian mereka pelan-pelan masuk apa ininya apa namanya uh, efeknya apa ke saham-saham segala macam gitu. Jadi bukan benar-benar di dalam skripsi atau di dalam mereka punya presentasi bodinya atau mainnya itu tentang data ekonomik, enggak, tapi itu diselipkan katanya seperti itu ya. Kalau dari pembicaraan ngobrol saya dengan dua mahasiswa tersebut. Mungkin ini bisa jadi bahan juga yang teman-teman mungkin kalau misalnya inginkan, mungkin data ekonomi bisa dimasukkan juga di introduction-nya gitu, pembukaannya. Oke. Okay. Oke, okay. Sekarang kita akan masuk ke dalam Excel ya. Excel. Di sebelumnya mungkin kalau ada yang mau bertanya silakan kita break dulu deh 5 menit ya sampai 3.30. Sampai 3.30 nanti saya akan mulai di jam 3.30 untuk Excel. Oke. Okay? Teman-teman ada yang ikut workout play nggak hari ini tadi? Ikut, Bu. Saya nggak dapat. Dapat nggak? Ikut. Enggak, Bu. Dapat, Bu. Dapat ya? Iya. Wow. Congrats, congrats. Hmm, Bu, chat satu penuh. kenapa? Saya buka just tip soalnya, Bu. Ah, beneran? Mbak, ini benar loh saya nanya, soalnya saya mau. Bener, Bu. Wah, boleh, boleh, boleh. Boleh lah Mbak, nanti saya minta emailnya atau apa. Saya mau ini tadi saya coba nggak berhasil, terus apa adik saya coba juga nggak berhasil. Teman-teman saya di kantor definitif juga banyak yang coba, kita semua tidak berhasil, sayang sekali. Sulit sekali ya. Oke, sambil nunggu ke jam 3.30 saya bukakan tampilan ESG yang ada di dalam Econ Install ya. Kalau chat di Zoom ini bisa masukin attachment nggak ya? Oh bisa ya. Oke, saya kirimkan ini ya PDF user guide untuk Icon dan PDF user guide untuk Excel-nya, Excel icon. Oke? Ya, sebentar ya. Oke, ini yang guide untuk Icon-nya ya. Penggunaan ikonnya, kemudian ini untuk guide cara pakai icon Excel-nya. Nah, kok nggak bisa ke send ya? Bentar, saya resend. Yang guide yang ikonnya aja udah diterima belum ya? Mungkin ada yang boleh konfirmasi dari saya dengan ke saya.
Saya masukin ke chat room tadi. Aduh, yang ini nggak bisa-bisa ya. Yang Excel. Oke, ada satu pertanyaan. Ingin bertanya. Ini yang Excel nggak bisa, nanti mungkin saya kirim ke Pak Swanda ya. Saya via WA nanti, jadi bisa dikirimkan atau bisa disebar ke teman-teman sekalian. Kalau mau melihat data rasio keuangan semua perusahaan di satu negara, bukan bagaimana jika perusahaan per sektor misalnya perbankan. Oke, eh, untuk data rasio keuangan itu kita bisa masuk ke satu perusahaannya, misalnya perbankan. Sebagai contoh, misalnya Bank Mandiri. Ah, internet saya kah? Oh, enggak. Oke. Lalu kita masuk ke peers and valuation, kita masuknya ke index competitors. Untuk index competitors, kita bisa pilih uh, indeksnya. Jadi untuk saat ini kan satu negara, berarti di suatu negara itu artinya untuk Indonesia, jadi kita lihat Jakarta Stock Exchange Composite Index ini sudah mencakupi semua saham yang listed di Indonesia. Ya, kecuali tidak ada ratio. Ratio itu diambil dari mana? Dibuat dari financial statement. Financial statement itu hanya diwajibkan untuk saham-saham yang listed di Indonesia dan saham-saham non-listed atau private companies yang mengeluarkan bonds, yang mengissue utang. Sebagai contoh apa? Pertamina, satu contohnya. Pertamina dan PLN merupakan dua-duanya adalah perusahaan private, non-listed, tapi mengeluarkan surat utang, issuing corporate bonds, maka dari itu OJK mengharuskan mereka untuk memperlihatkan atau kayak submit gitu ya mereka punya financial statement. Ya, Pertamina itu dari pertama kali saya masuk ke kerja di sini sampai sekarang katanya isunya mau IPO, tapi sampai sekarang masih belum IPO juga. Nah, untuk lanjut dari pertanyaannya, di sini ada berbagai macam ratio seperti kayak gearing ratio, PE ratio, dividend, EPS, EPS growth, statistik, dan forecast, volatility. Mungkin bisa dipilih aja yang uh, yang sesuai dengan kebutuhannya itu seperti apa. Jadi misalnya EPS growth, ini kita lihat sebagai contohnya. Nah, ini ada data-datanya, ada untuk EPS growth-nya dan yang lainnya. Ya, seperti itu. Oke. Oke, kita masuk ke ESG sebentar. Semoga bisa ya. Oke, sudah terbuka. Nah, ini dari pilarnya yang saya info tadi ada pilar environment, sosial, governance, dan kontroversi. Dari masing-masing pilar ini adalah poin dari statementnya si ISG ya. Dari misalnya kita buka pilar environment, di sini ada berbagai macam apa namanya kita bisa sebut ini poin-poinnya ya. Teman-teman bisa melihat bahwa dimulai dari tahun 2017 sampai dengan 2022 makin banyak informasi yang sudah digather ya, jadi makin lama makin lengkap setiap tahunnya. Lalu kalau seandainya mau dimasukkan ke dalam Excel, kita tinggal klik yang export to Excel. Oke. Nah, dari sisi sini ada tipe scoringnya, scoring profile, ada peers analysis juga. Jadi kalau misalnya mau mengkomparasi, itu kita bisa masuk ke ESG yang peers analysis.
Nah, ini dia case analisisnya untuk saham-saham yang misalnya berkaitan dengan sektorial. Banking service semua dari seluruh negara. Ini scoring ESG skornya di sebelah sini. Bu boleh nanya, Bu. Ya, Kalau ya perusahaannya silahkan. manufaktur berarti harus diketik di situ salah satu contoh perusahaan manufaktur gitu ya. Ini karena tadi Bank Iya, Mandiri jadi komparasinya dia dengan bank gitu ya. betul. Ya, Ibu ada Oh, contohnya manufacturing apa misalnya? Kita bisa coba lihat sekarang. nggak nanya aja. Oh, Apa oke, ya? oke. Iya, Ya nggak kan, apa-apa. Oke, ya cuma biar nanya bisa aja sih ya. diganti Berarti di memang sini. harus masukin salah satu nama perusahaan. Tapi kalau ngebatasi negaranya di mana, Bu? Di Batasi negaranya sebentar. Oh, ini dia. Ini, Bu. Countries dari situ. region, Oh iya, iya. kita bisa pilih ya. Oh, ini untuk sektor atau industrinya sebenarnya kita bisa pilih dari sini, Bu. Oh, oke oke. Karena tadi ini kayaknya otomatis kepilih financial karena saham yang dibuka itu masuk ke sektor banking. Mungkin kalau manufacturing lebih ke ini ya, automobile, coba ya. Automobile dan manufacturing keluarnya seperti ini. Oke. Oke, kita lanjutkan. Ya, kita lanjutkan masuk ke dalam Excel. Oke, ini saya close dulu. Saya buka Excelnya. Nah, untuk Excel ya, untuk Excel ini saya sudah buka ya di sini. Uh, add-ins Refinitiv icon yang ada di sini. Ini hanya bisa teman-teman dapatkan kalau teman-teman install Refinitiv icon. Ya, kalau tidak diinstal maka tidak akan punya add-ins Refinitiv icon ini. Oke. Nah, cara membuka Excel ini bagaimana? Caranya kita bisa ke Windows, kemudian masuk ke folder Refinitiv, lalu masuk ke Refinitiv icon Microsoft Excel. Yang ini. Refinitiv icon Microsoft Excel. Lalu setelah saya klik, maka secara otomatis saya akan dibawa ke halaman ini, ke halaman Excel ini. Ya. Nah, apa sih perbedaan antara icon dengan Refinitiv icon Excel? Kalau untuk yang angka yang kita ekspor atau data yang kita ekspor keluar, itu biasanya dia seperti ini ya. Jadi angka mati ya. Jadi datanya itu akan sampai misalnya tanggal tertentu, tapi dia stop di situ aja. Dan banyak klien saya yang maunya datanya tuh dinamis. Jadi setiap kali tanggal baru, setiap kali hari baru, maka secara otomatis angkanya ditarik. Kemudian ada klien saya juga yang ingin melihat datanya uh, secara real time gitu misalnya ya. Nah, itulah di mana fungsi daripada si Refinitiv Icon ini. Nah, si Refinitiv Icon ini ya, kita klik, kita harus sign in terlebih dahulu supaya kita bisa mengambil data-data real time dan juga data historis yang dinamis masuk ke dalam Excel. Selain dua capabilities itu, kita juga ada capabilities yang disebut dengan template. Nah, untuk template ini apa? Template adalah Excel yang sudah di pre-built oleh uh, tim Refinitiv yang teman-teman bisa pakai. Ya, kita lihat itu dulu template terlebih dahulu. Ini di sini pilihannya yang pertama template. Oke. Nah, di dalam template ini dari sebelah kiri ada kategorisnya. Ya, teman-teman bisa explore, misalnya contohnya company fundamentals. Nah, ini adalah balance sheet templates dari yang sudah bisa dipakai. Lalu terkait dengan fundamentals, ya. Lalu ada ownership, pricing, rating, economics, dan yang lainnya. Dari masing-masing template sini ada penjelasannya, bisa silahkan dilihat. Kalau misalnya ingin dibuka, silahkan klik yang tombol open ini. Misalnya sebagai contoh, saya mau melihat uh, industrial income statement. Saya klik open. Oke.
Lalu dari setiap template-nya akan ada sheet instructions. Ya, jadi sebelum kita pakai, biasanya saya sangat menyarankan untuk melihat atau membaca terlebih dahulu instruksi dari cara pemakaiannya. Nah, kita masuk ke income statement annual. Di sini kalau berdasarkan instruksinya, ya, tiker-tiker yang ada di sini E3, F14, E15, dan yang lainnya itu merupakan filter. Artinya apa yang bisa kita ganti supaya nanti datanya keluar di sini. Contohnya seperti ini, ya. Bisa, misalnya saya untuk industrial mau diganti, itu bisa diganti di sini. Apa namanya, rig-nya atau kodenya, ya. Kemudian number of periods-nya bisa dipilih, lalu latest datanya, currency-nya, FX conversion, report type, dan yang lainnya. Oke. Di datanya akan keluar di sini. Ada income statement dalam bentuk annual, ada juga dalam bentuk interim. Oke. Oke. Kemudian kita lanjutkan sekarang kita masuk ke dalam build formula. Oke. Build formula di sini. Nah, di dalam build formula ini kita sudah apa namanya, kita bisa memasukkan data-data untuk menarik data historical, baik itu yang dinamis ataupun data-data real time, ya. Oke, untuk data-data real time-nya cara bagaimana, step-nya agak sedikit mirip ya kedua-duanya. Yang pertama kita masukkan dulu instrumennya. Instrumen di sini artinya apa? Sahamnya apa, atau misalnya bonds-nya apa, atau kursnya apa. Kotak search di sini dia sama seperti kotak search icon, kita tinggal masukin keyword-nya. Tadi misalnya kayak Bank Syariah ya, BSI. Lalu saya bisa pilih step kedua yang ini, real time dan fundamental. Untuk data real time dan data fundamental, teman-teman bisa pilih kategorinya real time dan fundamental di sini. Misalnya saya mau ask price-nya dan juga bid price-nya. Diklik aja di bagian add, pastikan sudah ditambah, sudah dapat di sini, kemudian tinggal di-insert. Maka secara otomatis kita bisa mendapatkan ini. Cuman karena ini kan sahamnya udah tutup ya, IHSG udah tutup, jadi dia akan nggak bergerak ya. Dan saya kasih contoh yang lainnya, kalau misalnya mungkin kita pakai kurs ya, kurs kan bergerak terus. Contohnya misalnya kita pakai euro atau juga yen Jepang, ya euro di sini. Lalu sama step kedua, kita klik yang ini untuk real time. Jadi untuk real time kita pilih yang kiri ya, kita pilih yang kiri ini. Nah, untuk historical nanti kita pilihnya yang gambarnya seperti kayak centang, kayak lambang Nike ya. Ini untuk real time. Lalu kita pilih ask price dan juga bid. Kita coba lihat ya. Nah, bergerak ya. Ini data real time. Oke, tadi bergerak. Nggak bergerak lagi. Ini untuk data real time-nya. Oke. Lalu kemudian untuk data real time itu seperti ini ya. Jadi cukup apa namanya, mudah dan juga cepat ya untuk pengambilannya. Nah, untuk data historis itu ada step tambahan ya, ada step tambahan. Step ke satu dan kedua sama ya. Step ke satu kita masukin, misalnya saya mau masukin sendiri, kemudian saya mau masukin Indofood ya, misalnya sama satu lagi apa ya, misalnya Bank Jago. Contohnya 3 saham ini. Nah, kemudian saya bisa pilih yang pilihan yang ini, yang bentuknya seperti gambar centang. Oke. Kemudian saya klik. Lalu setelah itu, kita bisa pilih yang
kategorinya antara common, as, bid, dan yang lainnya. Biasanya untuk historis itu yang lebih dipilih oleh atau yang lebih diinginkan oleh para user adalah closing price-nya. Nah, untuk closing price dan juga tentunya tanggal, jadi biar tahu setiap closing price itu untuk tanggal berapa, kita terlebih dahulu klik timestamp, add timestamp-nya dulu, baru closing price. Supaya apa? Supaya nanti pas keluar itu di sebelah kiri itu adalah tanggalnya terlebih dahulu, kemudian setelah itu baru yang sebelah kanan adalah uh, harganya. Oke, harganya. Nah, kalau tadi untuk real time kan sampai sini aja langsung kita klik insert. Betul ya? Nah, kalau sekarang untuk data historis, itu kita harus memasukkan parameter selanjutnya, yaitu yang merupakan start date. Kita bisa pilih tanggalnya, misalnya Januari 2021. 1 Januari 2021. Lalu untuk end date-nya, teman-teman bisa pilih tanggal, kalau misalnya mau, sorry, saya kepencet. Kalau misalnya mau tanggal, hanya mau sampai 1 Mei gitu, atau hanya mau sampai 1 April, boleh. Atau kalau teman-teman tidak memilih tanggal, jadi teman-teman kosongin di sini, ya, teman-teman kosongin di sini, itu nanti jadinya adalah dia akan selalu mengdownload harga terakhir. Jadi hari ini akan ada harga hari ini. Besok Excel-nya akan ada harga besok. Lusa akan ada harga lusa. Seperti itu. Itu yang disebut dengan dinamis. Jadi hanya memerlukan satu rumus, harganya akan terus ke download. Teman-teman tidak perlu buat rumusnya atau klik formula builder setiap hari. Ya, rumusnya akan bekerja untuk teman-teman. Ya, jadi itu dia. Lalu kalau sudah, kita bisa klik insert, maka nanti informasi harganya akan keluar di sini. Nah, seperti ini ya, harga-harganya sudah keluar. Gitu. Oke. Sampai sini kira-kira apakah ada pertanyaan? Saya coba chat. Tidak ada pertanyaan lagi. Oke. Oke, sampai sini saya suka dapat pertanyaan gini. Terus Mbak Gebi, saya tahu dari mana saya harus install atau enggak ikonnya. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini adalah kembali kepada kebutuhan masing-masing. Saya biasanya tetap menyarankan instalasi. Diinstal aja, tidak apa-apa, tapi dipakai yang versi install atau Excel-nya pada saat dibutuhkan. Kalau misalnya informasi yang ingin diambil merupakan informasi seperti yang tadi saya kasih lihat, harga gitu ya, dan tidak perlu harganya tuh setiap hari ditarik gitu, misalnya kayak, hanya mau 5 tahun terakhir, dan 5 tahunnya itu mulai dari Januari 2021 gitu misalnya, atau 5 tahun terakhir berarti hanya data dari 2022, 2021, 2020 sampai dengan 2018. Karena waktu itu dia sempat bilang agak kesulitan kalau misalnya saya harus masuk ke dalam account, saya harus install saya harus ambil setiap kali. Sedangkan saya nggak bisa juga install dan jalanin Excel terus karena berat gitu. Nah, jawaban saya adalah kalau gitu pakai aja yang web, terus kemudian dia ambilnya 5 tahun terakhir, tapi 5 tahun terakhirnya itu untuk tahun-tahun yang sudah lewat gitu ya, yang sudah full seperti itu. Saya tanya kalau seperti itu gimana, apakah bisa sebagai bahan skripsinya ya, apakah boleh mungkin dicek lagi ke profesornya atau ke dosennya boleh atau tidak gitu. Nah, abis itu sih dia nggak kembali lagi ke saya. Jadi saya asumsi mungkin boleh, karena kalau nggak boleh pasti dia kembali lagi nanya ke saya solusinya apa nih gitu kan. Maksudnya apakah ada cara lain gitu. Ya, jadi seperti itu. Saya biasanya sih sarankan ya install aja nggak apa-apa. Tapi mungkin Excel-nya ini bisa dipakai atau dibuka pada saat memang Bapak dan Ibu memerlukan pengambilan data yang dengan menggunakan rumus. Tapi kalau misalnya tidak perlu dan dikiranya mungkin yang versi web itu oke ya, sekiranya mungkin yang tipe pengambilan harga yang seperti ini oke,
Berarti ya udah pakai balik kembali yang ke web. Pakai yang di web aja. Jadi yang diinstal itu nggak usah dipakai gitu. Oke. Oke, kalau tidak ada pertanyaan untuk hari ini sampai di sini saja. Tapi sebelum end kelasnya, saya mau minta tolong kepada teman-teman. Seperti biasa, saya ingin uh, mengirimkan survei ya, mengirimkan survei untuk link dari training hari ini. Ada dua surveinya karena untuk topiknya itu ada dua, ada topik yang icon dan juga ada topik yang Excel. Ini untuk survei link yang pertama. Kemudian ini untuk survei link yang kedua. Kiranya teman-teman punya 1 menit ke depan saja bisa mengisi link surveinya. Link surveinya tidak banyak, hanya uh, ini apa? Hanya 3 pertanyaan. Ini saya bukain ya. Sini hanya 3 pertanyaan. Nah, pertanyaannya itu untuk pertanyaan yang pertamanya itu dimohon untuk isi email yang sama persis seperti email yang dimasukkan ke dalam daftar hadir. Jadi kalau seandainya misalnya pakai daftar hadirnya itu pakai email yang universitas, kita bisa pakai yang email FUI gitu ya. Nah, ini pertanyaannya hanya 3 ini aja. Mohon tidak kebalik antara disagree sama agree, lalu kemudian kalau sudah bisa klik submit. Itu aja sih dari permintaan tolong dari saya. Karena untuk survei ini merupakan salah satu KPI dan juga bisa membantu kami untuk membawakan training lebih baik. Dan yang kedua, kalau misalnya teman-teman memang ada ingin pertanyaan lebih lanjut, what other topics mau di cover atau mau ada sesi Q&A dengan saya, do you want someone from Refinitiv to contact, bisa klik yes, lalu klik submit, nanti jadi saya tahu siapa yang kira-kira ada pertanyaan lebih lanjut, nanti saya bisa follow up, biasanya saya follow up ke email yang dimasukin ke dalam surveinya, seperti itu. Bu mau nanya, Iya, silahkan. sorry kalau misalkan nanti kita mau nanya tapi mungkin nggak dalam waktu dekat, mungkin kita nggak tahu nih ya. Itu kemana ya Bu? Misalkan bisa Oke, nggak ya bisa nanya? di email ke sini, Bu. Sebentar saya masukin email saya. Bisa email ke saya. Oke oke. Ya, ini dia email saya. Nanti saya akan coba jawab pertanyaannya. Oke siap, terima kasih. Oke, Bu, mau nanya, Bu. ya. Mau nanya kalau misalkan untuk ngefilter sampelnya itu ada pilihannya ya di Icon untuk ngefilter ngambil sampel data keuangan perusahaan. Ini financial reporting ya. Data Iya, keuangannya maksudnya financial reporting. betul. Oke. Di sini ada financial. Data yang bisa diambil bisa income statement, bisa balance sheet, nggak bisa cash flow. Masing-masing dari tiap datanya ini, statementnya ini, dia ada gambar lambang Excel-nya di sebelah kanan atas. Seperti itu, Bu. Oh iya, Bu. Terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita bisa end kelasnya hari ini. Mungkin teman-teman yang belum isi surveinya bisa silakan dimohon tolong isi surveinya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita bisa close kelasnya. Nanti untuk yang user guide yang Excel, saya akan langsung kirim ke WA-nya Pak Suwanda. Nanti mungkin Pak Suwanda jadi bisa blast ke teman-teman sekalian. Seperti itu.
Saya mengucapkan terima kasih banyak dari tim Refinitiv Training. Saya Gabriela. Terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah ikut kelas saya hari ini. Kelasnya lumayan lama ya, 1 jam setengah. Tapi kita hari ini berhasil untuk mendapatkan 2 topik besar, yaitu bagaimana cara menggunakan Refinitiv Icon untuk pengambilan data, menganalisa data, dan juga bagaimana cara menggunakan icon Excel untuk mengambil data real time dan juga data historis. Itu saja dari saya. Terima kasih banyak. Semoga sehat selalu. Semoga kita bertemu di kesempatan lainnya. Terima kasih banyak. Pak Wanda, terima kasih sudah dibantu untuk live training hari ini. Terima kasih Pak. Selamat siang. Siang Terima Ibu, kasih terima Bu Gabriela. Terima Terima kasih. kasih. Sehat selalu terima teman-teman. Saya izin kasih. stop sharing sama leave meetingnya soon ya. Baik, Bu.